Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Wahdini dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAIN Sultan Abdurrahman. Video ini guna memenuhi penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu yang diampu oleh dosen Ibu Yozi Rahmadeni MSI. Di video ini saya akan memaparkan jawaban dari beberapa poin soal. Soal yang pertama, apakah orang Melayu mampu menghadapi masuknya pengaruh berbagai nilai kebudayaan asing yang datang ke dalam masyarakat Melayu, terutama kebudayaan Barat? Jelaskan. Sampai saat ini saya bisa melihat bahwa masih banyak orang Melayu yang masih melestarikan kebudayaannya, seperti pada saat ritual-ritual adat yang masih dilakukan. Contohnya, ritual tepung tawar yang masih dilakukan pada acara pernikahan, begitu juga dengan pakaian adatnya. Nah, pada saat era globalisasi yang mana banyak masuknya berbagai nilai kebudayaan asing, citra Melayu ini masih sangat jelas terlihat. Hal ini menandakan bahwa mampunya orang-orang Melayu mempertahankan kebudayaannya. Soal yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan Islam dan Melayu bagaikan dua mata uang yang tak dapat dipisahkan. Bagi orang Melayu, Islam itu adalah identitas dirinya. Begitu dalamnya pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu, sehingga banyak kalangan yang mengatakan bahwa Melayu itu identik dengan Islam. Hal ini disebabkan oleh pepatah adat yang menyebutkan syarak mengata adat memakai, yang mengandung arti bahwa adat merupakan operasional dari nilai-nilai Islam. Di samping itu, adat dalam kebudayaan Melayu bersumber dari Islam dan tidak boleh ada pertentangan adat dengan Islam. Dengan itu, Islam menjadi teras utama dalam budaya Melayu. Hal ini menjadikan Melayu dan Islam sangat berterkaitan. Kehidupan orang Melayu dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Masyarakat Melayu juga menjadikan Islam sebagai identitas budayanya. Namun hal ini bukan hanya sebatas kandungan nilai saja, tetapi diwujudkan dalam bentuk perilakunya. Soal yang ketiga, jelaskan etos dan etika kerja orang Melayu. Etos kerja orang Melayu. Orang Melayu mendasarkan budayanya dengan teras Islam, yang selalu memandang bekerja adalah ibadah, kewajiban, dan tanggung jawab. Bekerja sebagai ibadah adalah hasil pemahaman orang Melayu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebagaimana hadis Nabi yang mendukung budaya dan etos kerja orang Melayu, bahwasanya bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok pagi. Selaras dengan itu, terdapat ungkapan adat yang dianggap sebagai ungkapan tunjuk ajar tentang etos bekerja orang Melayu. Salah satunya, apa tanda orang beradat wajib bekerja, ianya ingat. Ungkapan di atas mencerminkan bagaimana utamanya kedudukan bekerja dalam pandangan orang Melayu. Dari sisi lain, orang memandang kerja bukan hanya semata-mata kepentingan hidup di dunia, tetapi juga kemaslahatan untuk akhirat, keselamatan untuk hidup di akhirat. Oleh sebab itu, bekerja harus membawa peningkatan pada taraf hidup kesejahteraan duniawi dan juga menjadi bekal dan kesejahteraan hidup di akhirat. Dengan mengacu pada etos kerjanya, nampaklah bahwa kerja yang semenggah dalam artian benar baik dengan niat ikhlas mendapat kedudukan penting dalam budaya Melayu. Di dalam ungkapan dikatakan, kerja disuruh sunnah, diperintah adab. Maksudnya, bekerja menjadi suruhan agama dan diwajibkan oleh adat resa Melayu. Bagi orang Melayu, kerja tidak dapat diabaikan, dilecehkan, apalagi disia-siakan. Acuan ini pula yang menyebabkan orang Melayu menghormati dan memandang tinggi orang-orang yang bekerja tekun, jujur, taat, dan setia, serta ikhlas karena lillah. Itu pula yang mendorong orang Melayu mencari jodoh, anak, atau keluarganya pada orang yang bekerja. Dari sisi lain,
Kerja menunjukkan sikap mandiri, sikap tidak tergantung kepada orang lain, walaupun orang tua ataupun keluarga sendiri. Etika kerja orang Melayu. Konsep etika kerja sangat penting dalam masyarakat Melayu. Orang Melayu dianjurkan oleh pemerintah untuk mengikuti etika bangsa lain yang telah maju seperti Eropa, Jepang, Korea, dan Cina. Tentu dengan catatan tidak bertentangan dengan agama dan falsafah hidupnya. Adapun beberapa etika kerja orang Melayu dahulu dapat dipahami dari beberapa ungkapan peribahasa sebagai berikut. Yang pertama, biar lambat asal selamat. Masyarakat Melayu mementingkan perkara yang berkaitan dengan etika kerja. Hal ini berkaitan dengan tata tertib, peraturan, nilai-nilai yang mengandung agama dan adab, istiadat, dan pandu arah. Orang tua Melayu menekankan kepada anak-anaknya agar berhati-hati dalam bekerja dan mengambil keputusan. Ungkapan yang kedua yaitu tidak lari gunung dikejar. Orang Melayu disarankan untuk tidak tergopoh-gapah dan selalu sabar dalam bekerja, sebab hasilnya tidak akan baik. Kemudian ungkapan yang ketiga, awal dibuat, akhir diingat. Pekerjaan yang dibuat secara tergesa-gesa selalu menimbulkan kesulitan dan tidak lengkap. Acuan ini mendorong orang Melayu untuk memilih kerja secara baik dan benar, tidak melakukan pekerjaan yang dianggap menyalah. Jadi kalau orang Melayu memilih kerja, yang mereka pilih hakikatnya adalah antara kerja bermanfaat dan kerja menyalah, bukan antara kerja berat dan kerja ringan. Kemudian etika kerja orang Melayu juga bekerja dengan cermat dan pengetahuan yang memadai, mendapat kedudukan yang terhormat dalam masyarakat Melayu. Apapun bentuk keahlian dan bidang kerjanya, mereka dijadikan tempat bertanya, tempat meminta petuah amanah. Orang-orang tua mengatakan, kalau kerja hendak semenggah, carilah orang yang manakah. Ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Melayu menghormati ilmu pengetahuan dan keahlian seseorang dalam lapangan kerjanya. Secara teoristis dan filosofis, orang Melayu memiliki etos dan etika kerja yang hampir sempurna. Kalaupun sekarang ada anggapan bahwa orang Melayu itu pemalas, tentulah bukan karena tidak adanya etos dan etika kerja dalam budaya mereka, tetapi karena mereka yang tidak memahami dan tidak peduli terhadap nilai-nilai luhur budayanya itu. Soal yang keempat, bagaimana cara Anda memelihara dan mengembangkan kebudayaan Melayu? Pertama yaitu tidak mengikuti nilai-nilai kebudayaan asing yang masuk, dalam artian tetap mengikuti perkembangan zaman era globalisasi dengan tidak melupakan nilai-nilai kebudayaan sendiri. Kemudian bangga untuk melestarikan sisa-sisa nilai kebudayaan yang ada atau membangkitkan kembali nilai-nilai yang telah hilang. Selanjutnya, mendukung acara-acara adat dengan cara ikut berpartisipasi di dalam acara tersebut. Memperkenalkan ciri kebudayaan kepada budaya-budaya yang datang dengan cara menjunjung tinggi adat melalui perilaku yang baik. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang harus diperhatikan dalam upaya memelihara dan mengembangkan budaya Melayu. Adapun 4 faktor dasar yang harus diperhatikan untuk tujuan memelihara dan mengembangkan kebudayaan Melayu. 1. Individual. Manusia adalah faktor penentu di dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan, karena dia bukan saja sebagai subjek pendukung, melainkan juga pencipta dan tujuan dari pemeliharaan dan pengembangan budaya itu. Yang harus dipahami bagaimana kualitas manusia Melayu sebagai individual. Kedua yaitu lingkungan. Di dalam hal ini, bagaimana keterikatan orang-orang Melayu terhadap lingkungannya. Untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaannya, orang Melayu harus memiliki simpati serta solidaritas manusia untuk menjaga kelangsungan dan keselamatan lingkungannya. Yang ketiga, peralatan, yang mana dalam istilah lainnya yaitu teknologi.
Bagaimana teknologi ini ditempatkan dan dipandang oleh orang-orang Melayu, atau sebaliknya bagaimana orang-orang Melayu memandang dan menetapkan teknologi dalam kelangsungan kehidupannya. Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan mustahil berjalan sempurna tanpa penguasaan teknologi oleh manusia pendukung kebudayaan itu. Yang keempat, komunitas, yang mana komunitas ini adalah hasil interaksi di antara individual yang bergabung di dalam masyarakat. Hal ini bermakna bagaimana hasil karya orang Melayu yang telah dicapai oleh orang-orang Melayu selama ini, apakah telah dituangkan dan diwariskan di dalam tatanan kehidupan masyarakatnya. Soal terakhir nomor 6, sebutkan 3 hal yang harus mampu dilakukan apabila orang Melayu ingin meraih kembali hidup bermuruah dan menjadi tuan di negerinya. Apabila orang Melayu ingin meraih kembali hidup bermuruah dan menjadi tuan di negerinya, maka ia harus mampu: pertama, keluar dari tekanan-tekanan eksternal yang sengaja diciptakan dari zaman penjajahan sampai saat ini, sehingga membuat rasa rendah diri, malu, dan tidak berdaya. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan opini tandingan atau dengan karya nyata. Kedua, tidak berfaham keagamaan dalam arti sempit, sehingga terkonsentrasi pada ibadah rutiniah semata dan meninggalkan ibadah sosial atau bermuamalah. Adapun yang ketiga yaitu menghilangkan tabiat bermalas-malasan, hidup sekedar mencari angin, yang mana tabiat ini sangat trendy di masa lalu, mengingat pada waktu itu masyarakat Melayu mempunyai segalanya: sawah dan tanah yang luas, hutan di mana-mana, sungai, laut, banyak ikannya. Namun saat ini semua itu tidak bisa dilakukan dengan mudah karena sudah banyak yang dimiliki oleh orang. Dan jawaban dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.